Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua untuk hari ini ya. Jadi melanjutkan tadi materi tentang warna di mata pelajaran desain grafis kelas 10 TKJ SMK Setiabudi. Nah, ini untuk video langsung hari ini yang kedua itu adalah tentang materi ketiga, itu prinsip-prinsip dasar desain grafis. Nah, ini prinsip-prinsip ini bisa dibilang adalah hal yang bisa jadi patokan kalian untuk digunakan menjadi sebagai kayak apa istilahnya ya, jadi tolok ukur atau jadi pegangan kalian ketika kalian membuat sebuah desain gitu. Nah, di sini ada beberapa patokan atau prinsip-prinsip yang bisa kalian gunakan untuk digunakan dalam desain yang kalian gunakan. Nah, di sini ada empat. Nah, di sini ada empat yang dikasihkan. Pastinya harusnya banyak sih ya. Saya bentar. Harusnya ini kayaknya enggak lengkap ini. Prinsip desain. Siapa sih? Enggak tahu. Pak Gati. Nah. Oh, emang 5 ya Gati. Ya udah, kita menggunakan ini aja ya. Jadi ada malah cuma 4 ya di sini. Nah, karena satu era kesalahan simbangan. Kita manut sama ini aja, sama buku model yang ada di sini aja ya. Nah, selanjutnya bentar ya. Oke, lanjut. Jadi konsep pertama di sini adalah keseimbangan. Maksudnya keseimbangan di sini adalah ketika kalian membuat sebuah konsep desain, gimana caranya untuk menyeimbangkan antara desain kalian antara di sini simetrisnya atau keseimbangannya di sini tidak harus kanan dan kiri, tapi bisa atas dan bawah, bisa diagonali. Jadi taruhlah kalian bikin sebuah kayak poster di sini, mungkin di sini contoh di sini poster ya. Poster di sini ada segi 4, kalian aslinya bisa membuat keseimbangan ini tidak harus cuma kanan dan kiri aja kan. Biasanya kan kadang kan keseimbangan kan harus kanan dan kiri ya. Nah, tidak harus gitu. Jadi kalian bisa keseimbangan dari atas dan bawah itu bisa. Diagonal pun juga bisa karena sekarang desain diagonal pun juga banyak dipraktekkan dalam poster-poster kayak gitu kan juga banyak. Nah, di sini saya kasihkan pengertian dulu apa itu keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah prinsip layout yang menghindari kesan berat atau ketidakseimbangan pada ruang atau bidang tertentu yang terisi pada seni rupa. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kalian melihat contoh di gimana ya? Saya berikan contoh keseimbangan desain grafis. Saya kasihkan contohnya di ini. Nah, ini dia. Nah, di sini saya kasih contoh sebuah gambar. Gambar data baru. Nah, di sini ada sebuah gambar poster dari sebuah film. Nah, ini film Infernal Affair. Saya tidak tahu filmnya apa. Cuma di sini saya kasih contoh. Di sini bisa dilihat. Di sini ada pemeran utama laki-laki kanan dan pemeran utama laki-laki kiri. Di sini bisa dilihat sama-sama membelakangi. Nah, di sini juga bisa dilihat. Di sini ada banyak sekali wajah-wajah yang istilahnya mengisi, tapi antara kanan dan kiri bisa dibilang keseimbangan. Tapi bisa dilihat di sini empasisnya atau penekanannya adalah keseimbangan antara si pemeran Andy Lau ini dan si Tony Leung ini. Nah, jadi lihat di sini adalah antara kanan dan kiri sama-sama membelakangi, sama-sama melihat ke arah depan gitu kan. Jadi bisa dibilang
di sini menunjukkan bahwa pada poster ini konsep keseimbangan jadi hal yang sangat paten atau jadi sebuah konsep yang dijadikan baku pada pembuatan poster ini seperti itu. Nah, kalian bisa menggunakan ini contohnya lagi mungkin saya carikan poster film ya, poster film yang bagus ya. Poster film. Nah, di sini kalau bisa dilihat poster filmnya bisa dibilang banyak. Saya carikan yang istilahnya yang di sini bisa dibilang kalau bisa lihat ya di sini ada. Nah, contoh di sini lagi. Buka titik baru. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini juga ada keseimbangan kanan dan kiri, tapi di sini keseimbangannya lebih, kalau dilihat keseimbangannya sifatnya adalah asimetris. Nah, kita lihat di sini. Salah pengertian. Bentar ya. Aduh, Mas, bentar. Nah, contoh di sini. Nah, di sini ada keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan asimetris gimana? Keseimbangan simetris di sini itu adalah ketika kalian memiliki sebuah patokan di mana kanan dan kiri memiliki konsep yang hampir sama. Contoh di sini adalah keseimbangan asimetris ya kayak gini. Jadi antara kanan dan kiri konsepnya sama. Ada dua pria saling tidak berhadapan-hadapan, jadi berpalingan, tapi memiliki jarak berpandangan pada yang sama, arah pandangannya sama seperti itu. Nah, sedangkan di sini contoh di sini adalah keseimbangan asimetris adalah ketika keseimbangan ini memiliki unsur dari elemen yang tidak merata, namun tetap terlihat seimbang. Nah, di sini kayak Adidas kayak gini ya, logo kayak gini. Cuma di sini yang saya contoh kayak gini. Ini adalah poster film yang juga memiliki konsep yang seimbang. Jadi antara kanan dan kiri memiliki konsep yang sama. Jadi di sini ada wajah kayak monster gini. Setelah itu di sini ada wajah manusia dipisahkan dengan ini apa ini? Kayaknya pedang ini. Nah, di sini pedang ini memisahkan antara kanan dan kiri. Cuman antara kanan dan kiri ini memiliki perbedaan. Terutama adalah sosok yang ada di kanan dan kiri dan juga warna. Warna di sini ada warna merah dan warna biru. Ini disebut bisa dibilang juga sebagai sebuah keseimbangan yang tidak simetris. Seimbang antara kanan dan kiri tapi tidak simetris. Karena apa? Ada beda. Kanan ini menggunakan warna biru ya berarti ya. Kanan menggunakan warna biru, yang kiri menggunakan warna merah seperti itu. Jadi istilahnya kalian bisa menggunakan acuan ini sebagai menggunakan acuan ini tidak harus yang namanya simetris harus kanan dan kiri sama. Tidak, karena yang namanya keseimbangan tidak harus simetris, karena tidak simetris pun juga bisa kayak gitu. Selanjutnya ini adalah contoh yang bagus ya. Bisa digunakan untuk di sini adalah contoh untuk taruhlah poster untuk keseimbangan yang simetris. Yang di sini adalah keseimbangan yang asimetris. Yaitu. Setelah itu selanjutnya untuk prinsip selanjutnya adalah kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity di sini adalah gimana caranya? Adalah menciptakan sebuah desain seperti menyatukan beberapa gambar dalam gimana cara menyatukan beberapa objek dalam satu gambar sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh. Saya punya satu contoh yang bisa dibilang salah satu contoh yang bagus untuk bisa dijadikan ini contoh. Kita lihat lagi di poster film. Contoh di sini bisa dilihat adalah ini. Ada film 22 menit. Kita buka tab di gambar baru. Nah, di sini bisa dilihat poster filmnya ini. Bentar, masih recording ya. Kita lihat di file ini, kalau dilihat antara kan ada semua gambar di sini, antara teks ada teksnya, setelah itu yang lain-lainnya di sini. Ini bisa dibilang tidak imbang antara satu sama lain. Memang di sini ada kanan dan kiri, cuma di sini ada banyak elemen. Di sini ada mobil terbalik, di sini ada pemeran utama yang menggunakan senjata api, di sini ada yang posisi membidik, ada yang ada ibu yang memeluk anaknya gitu kan. Setelah itu di sini ada gambar kecil Pak polisi bawa HT, di sini ada yang membidik tapi pakai baju biasa gitu kan. Nah, maksudnya unity atau kesatuan di sini adalah gimana menggambarkan, gimana memposisikan objek-objek yang di dalam desain ini untuk menunjukkan sebuah ide. Nah, di sini idenya apa? Idenya adalah ketegangan. Di sini
tegangnya di sini apa? Oh, di sini terinspirasi kejadian nyata 22 menit. Maksudnya dalam waktu 20 menit ini terjadi banyak aksi yang sangat tegang gitu kan. Di sini ada mobil terbalik, ada polisi yang salam, ada apa namanya, ada yang menggunakan senjata, ada yang ibu yang sedang apa namanya memeluk ibu yang memeluk anaknya karena ketakutan, ada yang istilahnya mungkin apa ini, teroris mungkin ya, saya tidak tahu, saya belum nonton filmnya. Jadi bisa dibilang ini adalah gimana apa konsep apa objek-objek ini dipadukan menjadi satu supaya apa, menunjukkan sebuah ide, menunjukkan sebuah apa ide yang kalian tunjukkan itu jadi padu ketika objek-objek ini menyatu gitu. Jadi tidak antara objek ini menggambarkan apa, objek ini menggambarkan apa, tidak. Jadi tidak menyatu seperti itu. Itu namanya unity kayak gitu. Bu. Coba terbantu lagi recording. Oke, lanjut ya. Nah, di sini salah satu, nah ini saya kasih contoh satu lagi. Mungkin di sini saya lihat ada poster filmnya ini ada menggambarkan yang biasanya itu Unity ini tidak istilahnya tidak harus menggambarkan apa menyatukan ya. Jadi contoh di sini. Di sini ada headshot atau mungkin yang lain lah, mungkin di sini nah. Tidak harus ini apa namanya, tidak harus yang aksi-aksi. Mungkin di sini ada film keseharian. Di sini bisa dilihat ada 4 tokoh karakter, ada apa background berupa apa ini, rumah, mungkin tokoh kelontong gitu kan. Nah, di sini ada tabula rasa. Tabula rasa ini artinya adalah kesepahaman. Nah, ini gimana caranya membentuk kesepahaman? Membentuk kesepahaman dalam sebuah poster. Dan bisa lihat di sini ada karakter berkulit agak gelap, mungkin ada teman kita dari timur. Saya di sini ada ibu-ibu menggunakan jilbab, di sini ada yang mungkin yang matanya kulitnya kuning ini mungkin teman kita teman dari keturunan Tionghoa, ada satu lagi bapak-bapak. Di sini bisa dibilang apa? Menunjukkan kesepahaman antar istilahnya apa? Tetangga atau istilahnya sama masyarakat gitu kan. Jadi istilahnya bisa menceritakan makanan adalah itikat baik untuk bertemu. Nah, jadi sebenarnya di sini ada menggambarkan gimana caranya menyatukan banyak objek. Di sini ada empat karakter dan sebuah background. Gimana caranya menyatukan 4 objek ini untuk menyatakan bahwa apa namanya, kita itu bisa walaupun kita berbeda, walaupun kita istilahnya secara fisik atau secara fisik dan secara mungkin background itu berbeda, kita bisa duduk bersama kok. Nah, kayak gitu mungkin. Kayak gitu jadinya. Jadi istilahnya di sini maksudnya dari unity atau kesatuan ini adalah gimana caranya kita itu memadukan banyak item dalam sebuah banyak item dalam sebuah desain grafis, dalam sebuah kanvas, istilahnya dalam sebuah kertas, dan kesatuan semua ini akhirnya bisa menunjukkan atau bisa menginterpretasikan, bisa mengutarakan konsep atau ide yang kalian inginkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada alur baca atau movement. Alur baca atau movement di sini adalah biasanya digunakan untuk tujuan untuk istilahnya adalah untuk desain grafis yang sifatnya informatif. Contoh di sini ya kayak poster kayak apa ya? Poster ini seminar. Nah, contoh di sini ada poster seminar yang istilahnya nah, contoh ini ya. Bentar. Nah, contoh di sini ada sebuah poster. Nah, ini ada ini ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari penerapan yang cukup bagus dari alur baca dari sebuah desain grafis. Kita lihat di sini ada ada gambar di sini ada poster untuk seminar atau talk show. Di sini ada menunjukkan nah ini juga disebut unity ya. Jadi maksudnya di sini adalah tokoh-tokoh atau orang-orang yang jadi sebagai
ini narasumber gitu kan. Nah, di sini juga ada menunjukkan alur baca. Oh, alur baca di sini ada seminar. Sebenarnya di sini ada menunjukkan apa namanya? Oh, jadwalnya kapan, kontak personnya gimana, setelah itu acaranya apa saja gitu. Jadi alur bacanya di sini jelas dari atas ke bawah seperti itu. Saya itu mungkin saya kasih contoh lagi yang mungkin istilahnya bisa kita gunakan untuk alur baca yang bagus. Nah, contohnya kayak gini. Oh, gede banget ya. Saya benar cari yang rada besar. Nah, di sini ada poster kayak gini seminar. Nah, seminar di sini bisa dibilang ya ini bisa dibilang adalah poster yang cukup klasik karena apa menampilkan informasi yang penting di sini adalah tentang topik-topiknya, publikasinya, fasilitasnya, tanggal penting, pendaftaran dan pembayaran. Di sini adalah menunjukkan informasi. Nah, gimana caranya Nah, maksudnya alur baca di sini adalah gimana caranya kalian itu untuk menentukan gimana alur bacanya atau tingkat empasisnya bahwa informasi ini dibacanya dari mana ke mana. Selanjutnya yang paling ini adalah di sini adalah empasis. Yang paling penting kalau menurut saya adalah empasis. Empasis maksudnya adalah penekanan. Penekanan maksudnya di sini adalah kayak gini. Dari sebuah desain gitu kan. Contoh di sini saya akan mengasihkan contoh kayak tadi poster film lah ya. Poster film. Nah, contoh di sini saya pengen ngasih posternya si Dilan. Nah, yang ini yang rada besar. Nah, contoh di sini poster Dilan, poster film Dilan. Nah, di sini konsepnya sangat sederhana. Foto background si Dilan sama si Milanya lagi jalan gitu kan. Cuma dikasih teks Dilan dia adalah teksnya sederhana banget. Karena apa? Karena aslinya poster ini pengen memberikan sebuah empasis di mana pengen memberikan tekanan bahwa ini tentang cerita tentang Dilan dan Milea kayak gitu. Nah, gimana cara mengutarakan hal tersebut dengan memberi penekanan tentang ceritanya tentang dia si Dilan dan Milea ini dengan memberikan postur khusus atau istilahnya perspektif yang membuat yang melihat posternya kita itu langsung terfokus pada si Dilan dan Milea ini. Oh, gimana Dilannya ini menatap si Milenya menatap Dilan, gimana mereka jalan bareng gitu kan, mereka cukup dekat dan proporsi si Dilan dan Milenya ini bisa dibilang jadi titik fokus di posternya ini kayak gitu. Nah, contoh lagi mungkin di sini ini adalah salah satu poster yang juga bisa bilang cukup bagus. Nah, ini kalau tadi banyak ininya, banyak samping-sampingnya. Aduh, kecil. Nah, ini. Klik kanannya nggak bisa. Nah, contoh di sini ada gambar poster Joker, film Joker. Nah, di sini bisa lihat bahkan ada untuk teknik empasis atau penekanannya bahkan lebih ekstrim tentang kayak gini. Judul filmnya Joker, kecil banget di sini dan nama pemainnya pun juga kecil, Joaquin Phoenix kayak di sini. Dan bahkan untuk tulisan yang di sini bahkan tidak terlalu kecil banget ini, bahkan tidak terlalu kelihatan. Karena apa? Hampir 90% dari gambarnya ini menunjukkan wajahnya si Joker ketika sudah pakai make up badut seperti ini. Karena apa? Orang mencari film Joker untuk mencari Jokernya. Jadi empasisnya pembuat posternya ini pengen supaya Joker ini sebagai si pemeran utama dari si poster ini. Bahkan sampai ekstrim tidak menunjukkan seluruh wajahnya, tapi cuma setengah bagian saja dan bahkan bagian atas kepalanya pun tidak. Karena pengen menunjukkan ekspresi wajahnya yang benar-benar natural gitu kan. Di sini ada
entah itu dia tersenyum atau tidak, apa bisa bisa diimitasikan sendiri gitu. Tapi bisa dibilang di sini adalah salah satu contoh dari penekanan atau empasis dalam sebuah desain grafis yang bisa dibilang cukup ekstrim. Kalau mungkin kayak ini istilahnya contoh kayak mouse-nya nggak jalan. Nah, contoh kayak di sini Dylan ya. Dylan di sini istilahnya normal-normal saja karena hanya berada di tengah. Kalau di sini bisa dibilang empasinya cukup ekstrim. Bisa dibilang tidak terlalu bisa bilang hampir seluruh empasis atau seluruh penekanannya berada di satu tempat dan satu objek saja kayak gitu. Nah, ini bisa dibilang salah satu contoh gimana cara kita menekan empasis pada desain grafis yang akan kita buat. Nah, di sini udah prinsip-prinsip desain grafis sudah kita bahas ya. Di sini ada. Nah, di sini aslinya ada keseimbangan, kontras, tata unity, harmoni dan pembuatan grafis. Tapi di sini kok nggak disebut ya. Bingungnya saya di situ. Nah, mungkin saya akan memberikan tambahan selain itu ya. Pertama adalah proporsi. Setelah itu ada yang aslinya penting itu adalah proporsi aslinya. Nah, saya kasihkan ini dulu, pengertian proporsi. Apa itu proporsi? Nah, proporsi menurut dari KBBI ini adalah proporsi itu adalah proporsi ini secara harfiahnya disebut sebagai perbandingan. Maksudnya perbandingan di sini adalah perbandingan antara benda satu dengan benda yang lain, objek satu dengan objek yang lain pada satu gambar sehingga membuat si gambar ini menjadi barang yang menunjukkan konsep yang akan kalian tunjukkan kayak gitu. Nah, di sini contoh. Karena aslinya proporsi ini banyak antara proporsi sifatnya untuk proporsi untuk ilustrasi dan untuk desain grafis ya. Nah ini salah satu contoh yang bagus ini. Di sini kalau saya lihat di sini ada Nah, ini salah satu proporsi yang bagus. Karena apa? Bisa dilihat di sini ada laptop, ada buku, ada pensil, ada pot-pot bunga dan tempat pensil dan juga kacamata. Di sini proporsi yang bagus karena apa? Semua benda yang ada di gambar ini mengarah pada arah yang sama dan memiliki istilahnya konsep yang sama. Dan juga proporsinya ini maksudnya apa? Bagaimana menata objek-objek yang harus ada dalam desain kalian sehingga bisa tertata rapi. Nah, gitu. Tertata rapi, tidak jumble, tidak istilahnya berantakan gitu kan ya. Karena ada istilahnya proporsi yang membuat proporsi yang tidak imbang membuat ini jadi tidak terlalu bagus akhirnya. Saya kasih contoh poster film ini Avenger. Nah, kalau menurut saya di sini adalah proporsi yang kalau secara poster bagus, secara visual bagus, cuma secara proporsi jelek kalau menurut saya. Karena apa? Di sini ada yang kepalanya besar, ada yang ini Captain Amerikanya badannya kecil, di sini ada yang Thor-nya juga kecil, di sini Warhammer War Machine-nya juga kecil gitu kan. Dan di sini si Thanos sebagai musuh utama cuma sebagai background saja padahal dia adalah musuh utamanya gitu kan. Jadi istilahnya apa? Proporsinya atau istilahnya penempatannya ini karena istilahnya apa ya? Karena banyak sekali hal yang harus dimasukkan ke dalam poster, akhirnya banyak hal yang jadi terbengkalai kalau menurut saya di sini. Jadi ada banyak sekali unsur-unsur yang harusnya bisa dijadikan ini. Nah, ini adalah bisa dibilang sebagai salah satu hal yang cukup sulit untuk menemukan proporsi, terutama untuk kalau kalian pengen memasukkan banyak hal ke dalam ke dalam poster kalian. Contoh lagi di sini ada kayak gini. Nah, ini ada ini salah satu poster yang bisa dibilang juga cukup jelek karena apa?
Di sini ada banyak sekali ekspresi-ekspresi yang istilahnya tidak terlalu menunjukkan bahwa ini adalah film horor. Yang menunjukkan bahwa ini adalah film horor cuma satu, ini pocong yang cukup serem ini. Yang lainnya tidak terlalu nyambung. Nah, ini bisa dibilang adalah salah satu kalau menurut saya adalah contoh pembuatan proporsi yang jelek. Nah, bisa dibilang, itulah kenapa bisa dibilang salah satu cara untuk membuat desain yang bagus adalah jangan memasukkan banyak hal ke dalam desainnya kalian. Karena apa? Ketika ada banyak sekali hal yang harus kalian masukkan, kalian nanti akan bingung karena nanti ditaruh sebelah mana. Gitu. Akhirnya apa? Ada bagian yang harusnya jadi empasis ternyata malah jadi kecil gitu kan. Ada yang harusnya istilahnya tidak terlalu penting malah dibesar-besarkan gitu. Nah, ini bisa dibilang jadi belenggu istilahnya, jadi hal yang sangat susah untuk membuat, terutama ke contoh kayak desain poster gitu kan, karena harus ada banyak unsur-unsur yang harus kalian masukkan ke dalam desain kalian. Nah, contohnya itulah kenapa kayak poster kayak gini, poster Joker kayak gini. Bentar, apakah masih recording? Oh, masih 26 menit. Poster Joker kayak gini istilahnya works atau istilahnya bagus gitu. Karena apa? Unsurnya sedikit gitu kan. Unsurnya biasanya cuma 3. Wajah Jokernya, istilahnya ini judul filmnya Joker, nama Joaquin Phoenix, udah gitu kan. Saya tuh di sini juga ada Dylan gitu kan. Teksnya juga tidak terlalu banyak. Di sini judulnya Dylan, foto-foto Dylan sama Amelia, backgroundnya di jalan, udah simple gitu. Bisa dibilang bahkan jadi istilahnya kalian istilahnya kalau membuat desain itu aslinya jangan terlalu mengejar istilahnya kompleksitas. Bahkan hal yang simple itu malah lebih bagus ketimbang istilahnya. Nah, contohnya kayak gini. Ini adalah film jadul dulu ya. Sherina. Bisa dibilang sangat simpel karena apa? Ya ini cuma menunjukkan Sherina wadah tertengah, setelah itu bertualang Sherina. Udah. Tidak ada yang lain gitu kan. Karena bisa dibilang hal seperti ini yang cukup membuat poster-poster film yang harusnya sederhana gitu kan, jadi works gitu kan, tidak terlalu banyak menunjukkan hanya terlalu kompleks, jadinya inilah disebut dengan proporsi. Nah, ini ada setelah itu irama, ritme dan keseimbangan sudah ya, kontras, kesatuan, unity, harmoni. Irama dan harmoni ini maksudnya di sini adalah gimana caranya kalian menyatukan sekali tadi ya, terutama di hampir sama seperti konsep unity, gimana caranya menyatukan objek-objek yang kalian masukkan ke dalam desain supaya bisa menyatu jadi satu gitu. Berirama kayak itu. Salah satu bentuk irama yang bagus di sini contohnya kayak gini. Contoh di sini ya, memang di sini. Nah, di sini salah satu contoh yang bisa dibilang banyak memiliki banyak objek yang harus dimasukkan. Contohnya di sini ada banyak teman-teman di sini nih, tapi berirama dan istilahnya tidak terlalu makan tempat. Karena apa? Bisa lihat di sini teman-temannya dari belakang mengerucut ketiga ke si lintangnya ini dan teman-temannya dua ini. Berirama, ada ritmenya. Dan meskipun istilahnya memakan istilahnya objeknya banyak, tapi tidak makan tempat. Karena apa? Di sini tetap jadi di tengah dan menjadi empasis. Jadi dari si poster ini. Ini salah satu contoh salah satu bentuk proporsi, empasis dan ritme dan istilahnya unity yang bagus dari sebuah poster. Jadi bisa dibilang di sini, nah ini juga ada yang namanya keseimbangan. Nah, ini salah satu bentuk keseimbangan yang sifatnya tidak vertikal tapi horizontal. Tapi tapi non simetris. Karena apa? Di sini lihat di belah tengah, tapi di sini adalah rumput dan di sini adalah langit. Langitnya pelangi. Ini salah satu bentuk dari keseimbangan yang bagus. Ini saya kasihkan contoh-contoh yang bisa dibilang bisa kalian gunakan untuk jadi ini ya. Nah, selanjutnya untuk habis video ini nanti akan saya kasihkan tugasnya langsung dari 2 materi langsung ya. Jadi dari warna dan ini basic design grafis.
Jadi untuk pertemuan kali ini karena istilahnya saya lihat dulu udah 30 menit materinya, jadi saya akhiri dulu. Saya harapkan kalau seandainya sekali lagi ya, kalau ada yang mau ditanyakan kalian bisa tanyakan melalui Japri WA. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.